Pagoda Emas Pancer 433. Novel sastra dan bela diri dilanjut. 5 Roda Dewa, Wilayah Orang Suci. Pada saat ini, aura Xiao Nunu mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang suci dunia, keberadaan yang lebih unggul dari penguasa alam bahkan lebih kuat lagi untuk membawa alam abadi Jiushu ke alam abadi tingkat kelima. 5 roda dewa itu berkilau dan cemerlang. Masing-masing bergerak dengan cahaya suci. Istana iblis kuno yang besar sedang berguncang pada saat ini. Langit gelap, matahari dan bulan redup. Nanlian berdiri di belakang Xiao Nunu dengan senyum menawan di wajahnya. Di matanya, sepertinya terobosan Xiao Nunu ke alam suci membuatnya lebih bahagia daripada peningkatan kultivasinya sendiri. Desir, Dewa Iblis Ning juga melintas tak jauh di belakang mereka berdua. Dia menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tahu kalau kultivasi Xiao Nunu kali ini akan meningkat pesat, tapi dia tidak menyangka kalau dia akan langsung menerobos ke alam orang suci. Tentu saja, Xiao Nunu tidak dapat mencapai tingkat ini hanya dengan jiwa iblis dari Dewa Iblis Abadi. Bagaimanapun, seni badan pancer yang dipraktikkan Xiao Nunu membutuhkan banyak sumber daya. Setiap kali ia menerobos suatu wilayah, ia membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada orang lain. Oleh karena itu, alasan utamanya adalah dia mengandalkan kekuatan asal Dewa Iblis kuno yang diberikan Nanlian kepadanya. Setelah beberapa saat, arus udara kacau antara langit dan bumi berangsur-angsur mereda, dan Xiao Nunu perlahan membuka matanya. Dia memancarkan temperamen yang luar biasa, kekuatan dahsyat mengalir melalui badannya, dan setiap pola peri bersinar terang. Setelah itu, Xiao Nunu berdiri dan menoleh ke arah Nanlian. "Ya Ner, terima kasih." Nanlian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Suamiku yang bodoh, siapa yang memintamu untuk mengucapkan terima kasih? Kamu tidak boleh bersikap begitu sopan di antara kamu dan aku." Xiao Nunu tersenyum. "Begitu Anda melangkah ke alam suci, kekuatan Anda akan meningkat pesat." Pertarungan ini sungguh menegangkan. Namun bagi Xiao Nunu, ini sungguh merupakan kejutan yang sangat menyenangkan. "Ya Ner, kenapa kau ada di sini? Bukankah kau ada di jurang iblis bulu ular? Dan, kenapa ada patung batu dirimu di sini?" Setelah terkejut, Xiao Nunu mulai bertanya kepada pihak lainnya. Saat ini, hati Xiao Nunu dipenuhi berbagai pertanyaan. Dia kembali ke dunia iblis sendirian dan tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Satu-satunya yang bepergian bersamanya adalah Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan dan Dewa Iblis Kondensasi. Nanlian dapat mengetahui posisinya sendiri. Sungguh tidak terduga. Namun, ekspresi keraguan juga muncul di wajah Nanlian. Dia menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya, aku juga tidak tahu." Xiao Nunu tertegun. "Kamu juga tidak tahu?" Nanlian mengangguk. "Yah, aku juga sedang mengasingkan diri di jurang iblis bulu ular. Tiba-tiba aku merasa bahwa kamu dalam bahaya, lalu aku terbangun. Kemudian, aku tidak berniat untuk melanjutkan pengasinganku, jadi aku meninggalkan kuil jurang iblis lebih awal." Xiao Nunu sedikit mengernyit, ini sangat aneh. Xiao Nunu bertanya lagi, "Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Nanlian masih menggelengkan kepalanya. "Aku merasakan bahwa kamu dalam bahaya, jadi aku bergegas ke kedalaman alam iblis bersama saudari Yuan. Sejujurnya, aku tidak tahu lokasi pastimu, tetapi aku dapat melihat apa yang terjadi di sini dengan sangat aneh. Aku melihat bahwa kamu dalam bahaya, dan aku merasa cemas sejenak, dan kemudian aku muncul di sini tanpa alasan yang jelas." Alih-alih menyelesaikan pertanyaan Nanlian, Xiao Nunu menjadi semakin bingung. Pada saat ini, Dewa Iblis Ning tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya, "Lalu mengapa ada patung batu dirimu di sini?" Nanlian berbalik dan menatap pihak lainnya. Wajah Xiao Nunu juga penuh rasa ingin tahu. Tetapi Nanlian, yang tidak dapat menjawab pertanyaan sebelumnya, merasa pertanyaan ini semakin sulit. Pada saat ini, kejadian mengejutkan kembali terjadi. Berdengung, mata iblis aneh tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Lalu datanglah yang kedua, ketiga, keempat. Dalam sekejap mata, ratusan mata ajaib besar muncul di kehampaan. Xiao Nunu, Nanlian dan Ning Yaomosen semuanya memiliki sedikit perubahan ekspresi. "Oh tidak, itu adalah arai mata iblis," kata Dewa Iblis Ning dengan sungguh-sungguh. Ketika datang ke sini, Xiao Nunu, Dewa Iblis Ning, dan Dewa Iblis Kemah Teihan telah melewati formasi mata ajaib ini.
Namun, formasi ini berada di ruang hampa di luar istana iblis kuno. Pada saat ini, mata iblis benar-benar menutupi seluruh langit di atas istana iblis. Jumlah mereka terus bertambah. "Ayo pergi dulu," kata Xiao Nunu. Nanlian, Dewa Iblis Ning mengangguk. Arai mata iblis sangat agresif, dan jumlah mata iblis akan terus meningkat. Tak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan bisa bertahan lama. Namun, yang mengejutkan, mata iblis di Void tidak menyerang ketiga orang tersebut. Meski begitu, ketiganya tidak punya niat untuk berhenti. Meskipun Xiao Nunu masih bingung, dia pikir tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Dia akan membicarakan hal lain setelah pergi. Namun kemudian, suara halus bergema dari antara langit dan bumi. "Aku berhasil mempertahankan sedikit kekuatan asli Dewa Iblis kuno ini dengan susah payah, tetapi kamu malah mentransfer setengahnya kepada pria ini. Aku tidak menyangka bahwa keturunanku akan menjadi orang yang berpikiran cinta." Setelah mendengar suara ini, Xiao Nunu, Nanlian, dan Ning Yaomosen tercengang. Mereka bertiga tanpa sadar menatap ke langit. Sebuah mata iblis besar terlihat. Mata ajaib ini memancarkan sinar cahaya warna-warni ke seluruh badannya, dan terlihat unik dan indah. Di tengah mata ajaib itu, samar-samar terlihat sosok manusia ilusi. Xiao Nunu tanpa sadar melindungi Nanlian di belakangnya. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Mata iblis 5 warna itu menjawab, "Aku adalah leluhur semua iblis dan satu-satunya dewa iblis kuno di dunia iblis ini. Kau bisa memanggilku leluhur iblis Sili, nenek moyang semua setan, satu-satunya iblis kuno." Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, wajah ketiga orang itu bahkan lebih terkejut. Suara orang lain ada kalanya serak, ada kalanya dingin, ada kalanya dekat, dan ada kalanya jauh. Tampaknya datangnya dari ribuan mil pegunungan dan sungai serta langit berbintang yang tak berujung. Dewa Iblis Ning mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu leluhur dunia iblis kami?" Pihak lainnya menjawab, "Ya, kekuatan kalian semua para dewa iblis sebenarnya berasal dariku." "Apa?" Dewa Iblis Ning dan Nanlian keduanya terkejut. Pupil mata Xiao Nunu tak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Pada saat leluhur iblis Sili selesai berbicara, bumi berguncang, langit dan bumi berubah warna, dan tanah di depan mereka dengan cepat retak terbuka. Kemudian, satu persatu panggung batu menjulang dari tanah, dan di setiap panggung batu, berdiri sebuah patung batu. "Apa ini?" Mata indah Dewa Iblis Ning melebar, dan tanpa sadar dia melangkah maju beberapa langkah. "Saya melihat bahwa patung-patung batu itu semuanya adalah patung batu setan. Iblis abadi, iblis maut, iblis penipu, dan beberapa iblis yang tumbang di masa lalu ada di antara mereka. Patung batu Dewa Iblis sendiri juga ada di antaranya." Patung batu Nanlian juga segera muncul. Patung-patung batu itu berdiri di hadapan mereka bertiga, tampak sangat megah dan aneh. Kecelakaan, terkejut, langit dipenuhi mata jahat yang menghalangi matahari, menciptakan pemandangan yang sangat aneh. Xiao Nunu, Nanlian dan Ning Yaomosen semuanya memandang patung batu di depan mereka dengan sangat takjub. Patung batu iblis abadi, iblis kematian, iblis penipuan, iblis kondensasi, Nanlian dan para pemilik garis keturunan iblis lainnya semuanya berdiri di sini. Dan, di atas patung-patung batu tersebut, ada mata iblis besar yang mengambang. Mata iblis bersinar dengan sinar cahaya berwarna-warni dan melamun. Pemandangan di depan mataku terasa seperti mimpi, membuatku sulit membedakan antara kepalsuan dan kenyataan. Dewa Iblis Ning Yao menatap mata iblis besar di kehampaan dengan ekspresi serius. "Kamu mengatakan bahwa kekuatan iblis dalam diri kita semua berasal darimu?" Leluhur iblis Sili menjawab, "Ya, kalian semua mewarisi garis keturunan iblisku, tetapi yang kalian dapatkan hanyalah garis keturunan iblis biasa. Jika kalian ingin mengaktifkan garis keturunan iblis kuno, kalian memerlukan bantuan kekuatan asal iblis." Mendengar ini, tatapan Xiao Nunu, Dewa Iblis Ning Yao tidak dapat tidak jatuh pada Nanlian. Apa yang sebelumnya digabungkan Nanlian adalah kekuatan asli Dewa Iblis kuno. Leluhur Iblis Sili melanjutkan, "Hanya sebagian kecil asal-usul Dewa Iblis yang terpelihara, tetapi kau memberikan setengahnya kepada pria di sampingmu. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu. Untungnya, garis keturunan Dewa Iblis kunomu telah diaktifkan, jika tidak, aku akan marah padamu sampai mati."
Ada sedikit nada kekecewaan dalam nada bicara leluhur iblis Sili. Dia jelas tidak menyetujui pendekatan Nan Lian. Ekspresi Nan Lian tidak banyak berubah. Belum lagi membaginya menjadi dua, dia rela memberikan semuanya pada Xiao Nunu. Xiao Nunu segera berkata dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Mengapa kamu meletakkan kekuatan asli Dewa Iblis kuno di sini? Leluhur Iblis Sili menjawab. Saya sedang menunggu seseorang yang dapat mewarisi warisan Dewa Iblis kuno saya. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi ketiga orang itu berubah lagi. Dewa Iblis Ning berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu sudah jatuh? Pihak lain menjawab. Ya, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah pikiran jahatku. Dewa Iblis Ning berkata lagi. Sebagai Dewa Iblis kuno, siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuhmu? Pihak lain menjawab. Para Dewa kuno. Wajah Xiao Nunu dan Dewa Iblis Ning berubah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Dan mengingat bahwa pada awalnya, area pusat Istana Iblis disegel oleh dekrit para dewa. Leluhur Iblis Sili berkata, dahulu kala, terjadi pertempuran hebat antara aku dan orang-orang dewa kuno di sini. Meskipun aku membunuh mereka semua, aku juga mati. Untungnya, aku meninggalkan bola, kekuatan asal Dewa Iblis. Selama kalian yang memiliki darah Dewa Iblis dapat memperolehnya, kalian dapat mengaktifkan kekuatan Dewa Iblis kuno. Setelah jeda, leluhur Iblis Sili melanjutkan. Tentu saja, orang-orang kuat dari Dewa kuno juga sangat licik. Sebelum mereka mati, mereka tidak hanya menyegel tempat ini, tetapi juga meninggalkan batasan dalam keputusan klan Dewa. Begitu seseorang memperoleh kekuatan asli, batasan dalam keputusan klan Dewa akan dipicu, dan mereka akan menunggu kesempatan untuk membunuh mereka. Xiao Nunu mengerutkan kening. Adegan saat Nan Lian baru saja muncul tiba-tiba terlintas di pikirannya. Pada saat itu, pedang hijau besar langsung terbang keluar dari ketetapan dewa. Pedang raksasa itu terkunci pada Nan Lian, siap membunuhnya. Untungnya, pada saat kritis, Nan Lian menyatukan kekuatan asli dan mengaktifkan garis keturunan Dewa Iblis kuno, sehingga menyelesaikan krisis. Setelah aku meninggal, sifat iblis dalam badanku menyebar dan menciptakan kalian Dewa-Dewi Iblis satu demi satu. Selama bertahun-tahun, aku diam-diam mengamati pertumbuhan kalian. Yang pertama datang ke sini adalah Dewa Iblis Abadi, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak dapat membuka segel dekrit dewa, jadi dia ingin melahap Dewa-Dewi Iblis lainnya untuk memperkuat dirinya. Kemudian, perang Dewa-Dewi Iblis pecah di alam iblis. Leluhur Iblis Sili berkata sambil menatap Nan Lian. Kemudian, Iblis Kematian melarikan diri ke dunia bawah. Dia diam-diam membuat rencana dan mengaktifkan darah iblis di dalam dirimu, mencoba melahap kekuatanmu. Wajah Nan Lian berubah dingin. Dia bertanya, kapan aku memiliki darah Dewa Iblis? Leluhur Iblis Sili menjawab, sebelum kau lahir, kau sudah terkontaminasi dengan sifat iblis. Ibumu sedang mengandungmu saat itu, dan kemudian kau lahir dengan sifat iblis. Namun, sifat iblis itu tidak aktif pada awalnya. Kemudian, di bawah tata letak Dewa Iblis Kematian, kekuatan iblis dalam dirimu perlahan-lahan terbangun. Wajah Nan Lian menjadi lebih dingin. Dewa Iblis Ning segera menunjuk Nan Lian dan bertanya, apakah dia yang memiliki sifat iblis terkuat? Leluhur Iblis Sili menjawab, iya. Mata indah Dewa Iblis Ning sedikit menyipit. Leluhur Iblis Sili berkata, dia memang orang yang memiliki sifat iblis terkuat, tetapi dia juga yang paling lambat perkembangannya. Ketika garis keturunan iblisnya diaktifkan, kamu sudah cukup kuat untuk memanggil angin dan hujan di dunia iblis, terutama Dewa Iblis Abadi, yang merupakan yang terkuat di antara kalian semua. Dewa Iblis Ning Yao tidak menyangkal hal ini. Sifat iblis dari leluhur Iblis Sili tidak menciptakan dewa-dewa iblis ini pada saat yang bersamaan. Namun ada urutannya, semakin awal seseorang berhubungan dengan iblis, semakin awal pula ia akan secara alami menjadi iblis. Semakin lama seseorang berhubungan dengan setan, maka secara alamiah ia akan menjadi setan. Nan Lian adalah orang terakhir yang memperoleh kekuatan leluhur Iblis Sili. Bahkan sebelum garis keturunan iblis Nan Lian diaktifkan, perang iblis telah pecah. Nan Lian belum lahir pada saat itu. Iblis abadi, iblis penipuan, iblis kematian, iblis kental dan yang lainnya berada jauh di depan Nan Lian. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Nan Lian memiliki sifat jahat yang paling kuat, akan sulit baginya untuk bersaing dengan iblis lainnya.
Ambil saja iblis kematian sebagai contoh, ia hampir merenggut nyawa Nan Lian. Jika bukan karena kebangkitan Xiao Nunu yang tiba-tiba, iblis kematian sudah akan melahap Nan Lian sejak lama. Dewa Iblis Ning menatap mata iblis besar di kehampaan. Lalu dia bertanya, jadi, dia tiba-tiba muncul di sini, dan kamu yang memanggilnya. Leluhur iblis Sili menyangkal. Itu bukan aku. Hah, kalian semua terkontaminasi dengan sifat iblisku, jadi aku tidak akan memihak siapapun di antara kalian. Siapa yang bisa mendapatkan, asal-usul Dewa Iblis sepenuhnya bergantung pada kemampuan kalian sendiri. Aku tidak akan ikut campur. Tentu saja, Dewa Iblis Ning Yao tidak mempercayai jawaban leluhur iblis Sili. Berdasarkan situasi sebelumnya, Dewa Iblis Abadi, Dewa Iblis Kematian, dan Dewa Iblis Kental berada di istana iblis ini. Namun Nan Lian belum pernah ke sini sebelumnya. Bahkan orang tersebut masih berada puluhan ribu mil jauhnya. Namun dalam sekejap mata, dia tiba di sini dan langsung mengintegrasikan kekuatan asli Dewa Iblis kuno. Kalau saja tidak ada campur tangan dari leluhur iblis Sili, bagaimana mungkin Nan Lian bisa melakukan hal ini? Namun, leluhur iblis Sili menjelaskan, pertarunganmu adil, dan aku tidak ikut campur. Adapun mengapa dia tiba-tiba muncul, itu karena dia bisa merasakan kehadiranku. Apa? Ekspresi Xiao Nunu dan Ning Yao Mosen berubah. Mereka berdua tanpa sadar menatap Nan Lian. Nan Lian sepertinya tidak menyangkalnya. Dia menatap mata iblis besar di kehampaan, lalu berkata, selama aku menyendiri, aku memang akan memasuki keadaan ketiadaan dalam mimpi dari waktu ke waktu. Dalam mimpi, aku melihat tempat ini, dan aku melihatmu. Leluhur iblis Sili berkata, ya, itu karena sifat iblismu semakin kuat, jadi kau bisa merasakan keberadaanku, dan bahkan langsung menggunakan kemampuanku. Merasakan keberadaanku, bahkan menggunakan kemampuanku secara langsung. Mendengar kata-kata ini, Dewa Iblis Ning tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Leluhur iblis Sili mengalihkan pandangannya ke Dewa Iblis Ning Yao. Karena dia merasakan keberadaanku dan menggunakan kemampuanku sebelumnya, dia mampu muncul di sini tepat waktu dan menggabungkan kekuatan asal Dewa Iblis yang kutinggalkan di hadapan Dewa Iblis Abadi, dan mengaktifkan kekuatan Dewa Iblis kuno sejak awal. Setelah mengatakan ini, Dewa Iblis Ning Yao masih ragu, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Namun, pada saat ini, Xiao Nunu berbicara. Tidak cocok. Hah, Ning Yao Mosen dan Nan Lian sama-sama memandang Xiao Nunu. Leluhur iblis Sili juga bertanya, apa yang tidak cocok? Xiao Nunu berkata, garis waktunya tidak cocok. Dia menatap leluhur iblis Sili di kehampaan dengan mata dingin. Kamu baru saja mengatakan bahwa Yaner tidak lahir sebelum perang Dewa Iblis pecah, lalu bagaimana dengan patung batu yang menyimpan kekuatan asal Dewa Iblis sebelumnya? Nada bicara Xiao Nunu menjadi lebih berat. Karena Yaner belum lahir, mengapa patung batu Yaner ditempatkan di sini begitu awal? Kata-katanya membangunkan si pemimpi. Nan Lian, Dewa Iblis Ning, juga menatap leluhur iblis Sili dengan mata serius. Memangnya, bagaimana patung batu itu harus dijelaskan? Patung batu yang menyimpan kekuatan asli Dewa Iblis pasti sudah lama ditempatkan di sini. Saat Dewa Iblis Abadi pertama kali tiba, dia telah menemukan keberadaan patung batu tersebut. Pada saat itu, peperangan antara iblis dan dewa belum terjadi. Belum lagi Nan Lian tidak lahir, tidak diketahui apakah orang tuanya lahir. Mungkinkah leluhur iblis Sili dapat meramal masa depan? Tahu penampilan Nan Lian sebelumnya. Jadi patung batu seperti itu dibangun sejak awal dan ditempatkan di sini untuk menyimpan kekuatan asli Dewa Iblis kuno. Ini jelas bukan akal sehat. Ada konflik di alur waktu. Nan Lian adalah orang terakhir yang memperoleh garis keturunan Dewa Iblis, Xiao Nunu percaya itu. Sifat jahatnya paling kuat, dan Xiao Nunu mempercayainya. Dia bahkan bisa merasakan keberadaan leluhur iblis Sili dan menggunakan kekuatannya, tetapi Xiao Nunu masih mempercayainya. Satu-satunya hal yang tidak disetujui Xiao Nunu adalah pertanyaan tentang patung batu. Setelah hening sejenak, leluhur iblis Sili berkata, mungkinkah patung batu yang menyimpan kekuatan asli itu bukan dia? Apa? Jawaban ini sangat mengejutkan Xiao Nunu, Nan Lian dan Ning Yao Mosen. Patung batu itu bukan dia. Xiao Nunu bertanya, siapa dia? Leluhur iblis Sili menjawab, itu aku. Ketiganya saling memandang. Xiao Nunu menatap mata ajaib besar di kehampaan dengan tak percaya.
Kamu mirip Yaner. Leluhur iblis Sili berkata. Cukup mirip, tetapi masih ada beberapa perbedaan. Aku tidak sesayang dia. Xiao Nunu, Nan Liyan, Ning Yao Dewa Iblis. Ning Yao Dewa Iblis bertanya balik. Kamu bilang dia punya sifat asmara, kalau begitu bolehkah aku bertanya, leluhur iblis, apakah kamu pernah jatuh cinta? Leluhur iblis Sili menjawab dengan arogan. Tidak. 3 orang. Leluhur iblis Sili. Tapi aku sangat pandai menilai orang. Kalian tampaknya memiliki kecenderungan untuk berpikiran cinta. Kalian berdua sangat berbahaya. Ning Yao Dewa Iblis. Itu karena aku punya hati nurani. Lagi pula, kamu sudah melajang selama bertahun-tahun. Kenapa kamu pikir kamu adalah hal yang baik? Leluhur iblis Sili. Dia terdiam. Topik pembicaraannya kembali ke Nan Liyan lagi. Dia memperoleh bagian terkuat dari sifat iblisku, dan ini terjadi sebelum dia lahir, jadi tidak aneh jika kami mirip. Tepat saat leluhur iblis Sili selesai berbicara, sesosok manusia hantu perlahan-lahan muncul dari mata iblis besar itu. Ciri-ciri wajah dan sosok hantu itu berangsur-angsur menjadi jelas. Pupil mata Xiao Nunu sedikit mengecil. Penampilan orang lain itu memang sangat mirip dengan Nan Liyan. Bahkan mata orang lainnya berwarna coklat muda, dan rambutnya putih. Satu-satunya perbedaan adalah tanda ajaib di antara kedua alis. Tanda sihir leluhur iblis Sili lebih rumit dan warnanya juga merah. Nan Liyan menatap orang itu seolah-olah dia sedang melihat ke cermin. Pada saat ini, keraguan Xiao Nunu pun sirna. Pertanyaan tentang patung batu itu masuk akal. Patung batu yang menyimpan asal-usul dewa iblis kuno bukanlah Nan Liyan, melainkan leluhur iblis Sili sendiri. Hanya saja karena keduanya sangat mirip, saya membuat kesalahan. Dengan cara ini, semua garis waktu menjadi jelas. Leluhur iblis Sili berperang besar dengan para dewa kuno. Setelah kematiannya, sifat jahatnya menyebar dan menciptakan banyak dewa iblis. Pertama-tama, yang paling kuat adalah iblis abadi. Seiring bertambahnya usia para dewa iblis lainnya, mereka menemukan tempat ini satu demi satu. Tetapi orang pertama yang berhasil menerobos formasi mata ajaib dan berhasil tiba di istana ajaib ini adalah dewa iblis abadi. Demi mendapatkan asal-muasal dewa iblis kuno yang tersegel di dalam dekrit para dewa, dewa iblis abadi melancarkan perang dan ingin melahap beberapa dewa iblis lainnya. Sekelompok iblis bersatu dan melakukan pertempuran hebat dengan mereka, dan pada akhirnya kedua belah pihak menderita kerugian besar. Dewa iblis abadi melarikan diri ke negeri dongeng di langit biru. Iblis pertanda kematian melarikan diri ke dunia bawah. Dewa iblis Ning terlahir kembali di negeri dongeng Jiushu. Kemudian, Nan Liyan lahir. Sebagai orang terakhir yang memperoleh darah iblis, dia menjadi sasaran iblis kematian. Setelah itu, iblis kematian menggunakan saudara iparnya Mu Yitian untuk merencanakan dan membunuh orang-orang di sekitar Nan Liyan. Hal ini mengakibatkan aktifnya garis keturunan iblis dalam diri Nan Liyan. Saat itu, kekuatan iblis Nan Liyan masih lemah, sehingga iblis kematian masih menunggu sifat iblis Nan Liyan menjadi lebih kuat. Tanpa diduga, kemunculan Xiao Nunu mengubah nasib Nan Liyan. Kemudian, Xiao Nunu secara bertahap mempelajari tentang masa lalu alam iblis dan keberadaan iblis lainnya. Akhirnya, untuk menghadapi iblis abadi, Xiao Nunu bergabung dengan iblis kematian dan iblis kondensasi dan datang ke sini. Tepat sebelum dewa iblis abadi hendak merebut asal-usul dewa iblis, Nan Liyan merasakan bahaya Xiao Nunu, dan melalui hubungan antara dirinya dan leluhur iblis Sili, dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk tiba di sini. Pada saat kritis, Nan Liyan menyatukan esensi dewa iblis dan menyelesaikan krisis Xiao Nunu. Juga belajar tentang semua kejadian masa lalu. Pada titik ini, konflik di dunia iblis yang telah berlangsung entah berapa tahun akhirnya berakhir. Melihat wajah cantik yang hampir mirip dengan Nan Liyan, dewa iblis Ning Yao bergumam di sampingnya. Mungkin ini kehendak dewa. Dewa iblis abadi membuat begitu banyak rencana. Dewa iblis kematian menyusun rencana selama bertahun-tahun. Dan dewa iblis Ning Yao bersembunyi di negeri ajaib Jiushu selama bertahun-tahun. Tetapi pada akhirnya, asal-usul dewa iblis ini akhirnya kembali ke tangan leluhur iblis Sili. Hanya berdasarkan fakta bahwa Nan Liyan dan leluhur iblis Sili terlihat sangat mirip, seseorang tidak dapat tidak merasa bahwa pasti ada kehendak ilahi di balik hubungan ini. Leluhur iblis Sili berkata, baiklah, pikiran jahatku yang tersisa juga akan hilang. Apa yang terjadi di masa depan terserah padamu.
Dunia ini sangat luas. Meskipun hanya ada satu dewa iblis kuno sepertiku di dunia iblis ini, bukan berarti tidak ada dewa iblis di dunia iblis lainnya. Selain itu, waspadalah terhadap dewa-dewa kuno. Juga, waspadalah terhadap para dewa kuno, kata leluhur iblis Sili. Tepat saat dia selesai berbicara, sosoknya yang sudah samar-samar itu menjadi semakin redup. Pada saat yang sama, mata ajaib yang mengambang di kehampaan juga menjadi ilusi. Xiao Nunu, Nan Liyan, dan Ning Yao Mosen melihat pemandangan di depan mereka, dan ketiganya memiliki ekspresi yang rumit. Pada titik ini, segala sesuatunya pada dasarnya sudah diketahui jawabannya. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi leluhur iblis Sili di dunia iblis. Dan tidak akan ada lagi dewa iblis abadi. Nan Liyan akan menggantikan leluhur iblis Sili dan menjadi leluhur baru semua iblis dan dewa iblis kuno yang baru. Tak lama kemudian, semua mata jahat menghilang dan langit luas berangsur-angsur kembali cerah. Sosok leluhur iblis Sili telah memudar hingga hanya tersisa bayangan tipis. Dia menatap Nan Liyan, lalu perlahan mengangkat tangan kirinya, dan melihat cahaya merah gelap berputar ke arah telapak tangannya. Kemudian, sebuah buku sihir kuno muncul. Ini adalah penciptaan sutra iblis, teknik iblis yang pernah aku praktikkan. Ini bisa dianggap sebagai hadiah untukmu. Seketika, leluhur iblis Sili mengangkat tangannya dan melambai. Buku ajaib itu kemudian terbang menuju Nan Liyan di bawah. Mata Nan Liyan bergerak sedikit, lalu dia mengambil buku ajaib di tangannya. Setelah itu, di bawah tatapan ketiga orang itu, jejak pikiran jahat yang ditinggalkan oleh leluhur iblis Sili juga menghilang. Pertarungan antara iblis dan dewa telah berakhir. Krisis yang dibawa oleh iblis abadi telah teratasi. Wen Tianlin dari negeri dongeng Biluo juga berakhir dengan jiwanya yang hancur. Nan Liyan menatap penciptaan sutra setan di tangannya dengan ekspresi rumit. Setelah memahami sebab dan akibat masalah tersebut, dia terdiam. Ada apa? Xiao Nunu bertanya. Nan Liyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, suamiku, tolong bersihkan medan perang. Setelah dibersihkan, kita akan pergi. Xiao Nunu mengangguk. Oke, masih banyak sumber daya yang tersisa di medan perang. Kali ini, hampir semua orang kuat di ranah alam abadi langit biru telah datang, dan mereka semua memiliki banyak senjata ampuh, harta karun sihir, dan sumber daya lainnya di badan mereka. Jika sumber daya ini dibawa kembali ke alam Sutian, mereka akan sangat membantu. Dentang. Kemudian, kapak perang yang tajam jatuh ke tangan Xiao Nunu. Kapak perang ini adalah senjata Wen Tianlin. Ini adalah senjata abadi tingkat dewa kuno dengan 14 pola dewa kuno. Segera, Xiao Nunu mengumpulkan semua sumber daya yang tersisa di medan perang. Setelah pemeriksaan cepat, Xiao Nunu diam-diam merasa heran. Layak menjadi negeri dongeng tingkat kelima. Ada beberapa senjata ajaib dengan lebih dari 10 pola dewa kuno. Adapun ramuan, keterampilan dan sebagainya, jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Akhirnya, Xiao Nunu tiba di area pusat istana iblis. Di mana sebuah gulungan ditekan di tumpukan puing. Gulungan itu bersinar dengan tulisan suci. Gulungan ini adalah dekrit para dewa yang sebelumnya menyegel patung batu leluhur iblis Sili. Xiao Nunu merentangkan kelima jarinya, menggerakkan telapak tangannya, dan dengan suara Swiss, dekrit dewa jatuh ke tangan Xiao Nunu. Dekrit ilahi ini sangat kuat, dan segel penghalang yang diciptakannya telah memenjarakan tempat ini untuk waktu yang lama. Akan berguna untuk menyimpannya. Setelah ragu sejenak, Xiao Nunu memasukkan dekrit ilahi ke dalam tasnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Nunu kembali ke Nan Liyan dan Ning Yao Mosen. Ayo pergi. Kedua wanita itu mengangguk. Lalu mereka bertiga pergi bersama-sama. Setelah meninggalkan istana iblis kuno dan melewati ruang hampa, Xiao Nunu dan dua orang lainnya kembali dengan cara yang sama. Baru setengah jalan, beberapa sosok yang dikenal muncul di hadapan Xiao Nunu dan dua orang lainnya. Lihat, itu kakak Xiao. Tiba-tiba seseorang berteriak. Kakak iparku ada di sana. Ayuan, kakak iparku ada di sana. Kakak Xiao, kesini, kesini. Orang-orang yang datang adalah Jiu Yue Yuan, Lin Mu, Lin Yue dan lainnya. Pada awalnya, mereka mengikuti Nan Liyan keluar untuk mencari Xiao Nunu, namun di tengah jalan, Nan Liyan menghilang begitu saja. Orang-orang yang tersisa seperti lalat tanpa kepala, berkeliaran di dunia iblis. Xiao Nunu segera membawa Nan Liyan dan memadatkan dewa iblis lalu terbang.
Yuaner, akhirnya aku menemukanmu. Hati Jiu Yue Yuan akhirnya merasa tenang. Lin Yue berkata, Alhamdulillah kalian semua baik-baik saja. Kami sangat cemas beberapa bulan terakhir ini, terutama Ayuan. Dia hampir mati karena khawatir. Lin Mu juga berkata, iya. Kakak ipar, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu akan kembali ke alam iblis? Kami sangat cemas. Lin Fan juga berkata, Saudara Xiao, kamu bisa memberitahu kami jika terjadi sesuatu di masa mendatang. Jangan ambil risiko sendirian. Meskipun kami lemah, kami bersedia melakukan yang terbaik untukmu, Saudara Xiao. Lin Momose menepuk dadanya dengan keras. Tetaplah bertahan demi kami, Saudara Xiao. Xiao Nunu memandang semua orang dan merasakan sedikit hangat di hatinya. Kemudian, dia menatap Jiu Yue Yuan, matanya dipenuhi dengan permintaan maaf, dan dia berkata, maaf, aku membuatmu khawatir. Mata Jiu Yue Yuan memerah, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Aku senang kamu baik-baik saja. Jiu Yue Yuan tidak menyalahkan Xiao Nunu, dia hanya mengkhawatirkannya dan Nan Lian. Nan Lian juga berkata, Saudari Yuan, maafkan aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Jiu Yue Yuan tersenyum. Tidak masalah, yang penting kamu kembali dengan selamat. Pada saat ini, gadis Tianlu yang berdiri di belakang mereka memandang Dewa Iblis Ning. Garis keturunan iblis. Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang menegang. Sebagai iblis berdarah murni dari jurang iblis bulu ular, gadis Tianlu merasakan garis keturunan iblis yang kuat dari Dewa Iblis Ning Yao dalam sekejap. Jiu Yue Yuan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa gadis ini? Xiao Nunu berkata, kau pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kamu sudah melihatnya? Jiu Yue Yuan bahkan semakin bingung. Lin Mu juga bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanpa menunggu jawaban Xiao Nunu, Dewa Iblis Ning berkata terlebih dahulu. Kita tidak hanya pernah bertemu sebelumnya, kita juga pernah bertarung berdampingan sebelumnya. Semua orang di klan Lin dipenuhi tanda tanya. Dewa Iblis Ning melirik Xiao Nunu, lalu berkata, ketika perang alam abadi 9 provinsi meletus, kita bersama-sama mengalahkan Sekte Wending dan Paviliun Tertinggi, lalu pergi ke Lembah Changming. Semua orang di klan Lin saling berpandangan. Memang demikianlah halnya. Akan tetapi, mereka tidak dapat mengetahui siapa pihak lainnya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Kakak Xiao, siapa dia? Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, Jiang Zixue. Apa, Nona Jiang Zixue? Ya ampun, Valkyrie dari Baxing State. Mengapa dia menjadi seperti ini? Semua orang di klan Lin langsung membelalakkan mata mereka. Semua orang menatap Dewa Setan dengan terkejut. Jiu Yue Yuan juga sangat terkejut. Dia telah mengenal Jiang Zixue lebih awal. Sebelum pertempuran daftar dewa, Jiu Yue Yuan telah melihat Jiang Zixue. Pada saat itu, dia menyaksikan Jiang Zixue berubah menjadi Si Liyue dengan matanya sendiri. Karena Jiang Zixue dan Si Liyue berbagi badan yang sama, Jiu Yue Yuan memiliki kesan yang mendalam padanya. Xiao Nunu menjelaskan, inilah wujud aslinya. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Identitas asli Jiang Zixue sebenarnya adalah Dewa Iblis. Melihat ekspresi heran dari kerumunan, Dewa Iblis Ning tidak memiliki banyak gejolak emosi. Baginya, tidak ada banyak perbedaan antara Dewa Iblis Ning dan Jiang Zixue. Kemana tujuanmu selanjutnya? Dewa Iblis bertanya pada Xiao Nunu. Xiao Nunu menjawab, mari kita kembali ke jurang iblis bulu ular terlebih dahulu, lalu pergi ke alam surga Void. Bagaimana denganmu? Dewa Iblis Ning berkata, aku akan kembali ke Laut Guntur Iblis. Xiao Nunu berkata, tidak, kau harus kembali ke alam surga Void bersama kami. Mengapa? Aku berjanji kepada Master Hua Suang bahwa aku akan membawamu kembali. Apapun yang terjadi, kau harus membantuku menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu. Aku berjanji kepada Master Hua Suang Pik bahwa aku akan membawamu kembali. Apapun yang terjadi, kau harus membantuku menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu. Kata Xiao Nunu kepada Dewa Iblis Ning. Dewa Iblis Ning sedikit ragu-ragu. Setelah ragu sejenak, dia mengangguk. Oke, seketika itu juga semua orang kembali ke jurang iblis bulu ular bersama-sama. Setelah tinggal di jurang setan bulu ular selama sekitar setengah hari, Xiao Nunu, Nan Lian, Jiu Yue Yuan dan klan Lin mulai kembali ke alam Sutian. Pada saat ini,
Sebuah kapal perang terbang besar meninggalkan alam iblis dan menuju ke negeri dongeng Jiushu. Anggota klan Lin juga sangat bersemangat. Wah, akhirnya aku kembali. Aku bahkan belum pernah ke alam Sutian. Lin Yue penuh dengan antisipasi. Kedengarannya seperti seseorang pernah ke sana sebelumnya. Lin Mu menjawab. Lin Fan tertawa dan berkata, hahaha, alam Sutian dulu hanyalah negeri dongeng tingkat 1. Sekarang setelah kita sampai di sana, sudah sampai tingkat apa? Lin Mongoose, level 4. Bukankah saudara Xiao adalah penguasa alam? Lin Fan, wah, negeri dongeng tingkat 4. Keren sekali. Meskipun kita berada di alam iblis, kita semua dianggap veteran. Mendengarkan apa yang dikatakan anggota klan Lin, Dewa Iblis Ning Yao yang berada tidak jauh menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia bergumam pelan, dia sudah berada di tahap awal Realm Sein, yang dapat dianggap sebagai negeri dongeng level 5. Jika dia juga dihitung. Seketika, tatapan Dewa Iblis Ning Yao beralih ke tempat Nan Lian berada. Pada saat ini, Nan Lian berdiri sendirian di bagian depan kapal perang, rambut putih panjangnya menari tertiup angin, dan sepasang mata coklatnya menatap diam-diam ke suatu tempat. Pada saat itu, ketika Dewa Iblis Abadi membakar jiwa iblisnya, dia sudah memiliki tingkat kultivasi yang mendekati tahap awal Kaisar Alam. Namun meski begitu, dia dengan mudah dibunuh oleh Nan Lian. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kultivasi Nan Lian telah mencapai tahap awal Kaisar Alam. Meskipun dia tidak secara jelas memperlihatkan wilayah kekuasaannya sendiri, jika dia diikut sertakan, negeri dongeng Jiushu akan menjadi lebih dari sekedar negeri dongeng tingkat 5. Pada saat ini, Xiao Nunu berjalan ke sisi Nan Lian. Dia bertanya dengan sedikit kelembutan di matanya, ada apa? Nan Lian terdiam sejak kembali dari istana iblis kuno. Nan Lian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu apakah aku harus membencinya atau berterima kasih padanya. Hah, Xiao Nunu sedikit tertegun. Dia yang disebutkan Nan Lian tentu saja adalah leluhur iblis Sili. Nan Lian melanjutkan, jika saja aku tidak terpengaruh oleh sifat jahatnya, aku tidak akan terkontaminasi oleh kekuatan iblis, dan iblis kematian tidak akan mengincarku, maka kerabat di sekitarku tidak akan mati. Menengok kembali ke masa lalu. Itu masih terbayang dalam ingatanku. Faktanya, setelah bertahun-tahun, Nan Lian masih belum bisa melupakan apa yang telah terjadi. Dapat dikatakan bahwa sumber dari semua ini adalah karena leluhur iblis Sili. Tapi, kalau bukan karena dia, mungkin aku tidak akan bertemu denganmu. Nan Lian menatap Xiao Nunu, matanya yang berwarna coklat dipenuhi cahaya lembut. Hati Xiao Nunu tergerak sedikit. Ya, jika bukan karena rencana iblis kematian, Nan Lian akan menjadi putri dinasti yang riang. Statusnya akan tetap mulia, tetapi hal-hal yang terjadi kemudian tidak akan terjadi. Dia tidak mungkin bertemu Xiao Nunu secara tidak sengaja. Xiao Nunu dengan lembut memeluk bahu Nan Lian dan berbisik, itu sudah terjadi, jadi jangan dipikirkan lagi. Nan Lian mengangkat matanya yang indah, menatap mata Xiao Nunu, lalu mengangguk sedikit. Suamiku, terima kasih. Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Xiao Nunu tersenyum, kau sendiri yang mengatakannya, kita tidak diperbolehkan mengucapkan kata terima kasih di antara kita. Nan Lian berkata, ucapan terima kasihku berbeda dengan ucapan terima kasihmu. Xiao Nunu tersenyum, bukankah keduanya sama-sama berterima kasih? Apa bedanya? Nan Lian tersenyum cerdas dan tidak mengatakan apapun. Xiao Nunu tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Yaner, apakah jiwa iblis dari iblis kematian telah dihancurkan? Nan Lian menggelengkan kepalanya. Belum, aku sudah memenjarakannya di penjara di tempat lain. Aku berencana untuk membawanya kembali ke dinasti Yusui di masa depan untuk mengenang orang-orang yang telah dibunuhnya. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Yaner, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Nan Lian, suamiku, katakan padaku, Xiao Nunu, adikmu, Nan Ruoyu, telah dibangkitkan oleh iblis kematian. Setelah kata-kata itu keluar, pupil mata Nan Lian sedikit mengecil, dan wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan. Adikku. Xiao Nunu mengangguk dan mengiyakan. Dia berkata dengan ekspresi serius. Aku tidak pernah menceritakan hal ini kepadamu. Saat itu, iblis kematian berada di kegelapan dan kita berada di cahaya. Aku khawatir dia akan menggunakan Nan Ruoyu untuk menyakitimu, jadi aku merahasiakan masalah ini. Namun sekarang,
Iblis kematian sama sekali tidak dapat mengancammu, dan aku tidak khawatir. Awalnya, Xiao Nunu berencana untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Jangan biarkan Nan Lian terlibat. Sekarang, Nan Lian telah mengaktifkan kekuatan darah Dewa Iblis kuno, dan Dewa Iblis kematian yang kecil bukanlah tandingannya sama sekali. Xiao Nunu tidak perlu menyembunyikan apapun. Meskipun identitas Nan Ruoyu istimewa, Xiao Nunu percaya bahwa Nan Lian dapat membuat pilihan yang tepat. Nan Lian bertanya, "Di mana dia?" Xiao Nunu menjawab, "Di alam Sutian." Kapal perang itu melintasi langit di atas alam iblis dan segera tiba di Daozu di negeri dongeng Jiushu. Saat melewati Daozu, Jiu Yue Yuan juga mendatangi Xiao Nunu dan Nan Lian. Sebelum Jiu Yue Yuan sempat berbicara, Xiao Nunu sudah mengetahui tujuan pihak lain. Xiao Nunu bertanya, "Apakah kamu ingin pergi ke keluarga Jiu Yue, kan?" Jiu Yue Yuan mengangguk, "Ya, aku sudah lama tidak kembali. Keluarga Jiu Yue masih tinggal di Daozu, dan orang tua Jiu Yue Yuan tidak pindah ke alam Sutian bersama keluarga Lin. Alasannya juga karena September Kite. Selama kurun waktu ini, Jiu Yue Yuan berada di dunia iblis. Dan Daozu dekat dengan dunia iblis. Orang tua Jiu Yue Yuan memilih tidak meninggalkan Daozu agar lebih dekat dengan putri mereka. Kakak ipar, apakah kamu ingin pergi bersama?" Lin Yue bertanya. Xiao Nunu berkata, "Terakhir kali aku kembali dari alam iblis, aku melewati Daozu dan pergi mengunjungi kedua tetua. Aku tidak akan pergi kali ini, dan Yaner memiliki beberapa hal yang harus dilakukan." Lin Yue mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Jiu Yue Yuan juga berkata, "Kalau begitu, kamu dan kakak Yan pergi ke alam Sutian dulu. Sepupu Lin Yue dan aku akan kembali dulu. Kita akan ke sana nanti." Xiao Nunu menjawab, "Baiklah." Nan Lian juga berkata, "Kembalilah lebih awal, saudari Yuan." Jiu Yue Yuan tersenyum gembira. "Aku tahu, kakak Yan." Seketika itu juga, Jiu Yue Yuan dan Lin Yue jatuh lebih dulu dalam perjalanan. Yang lainnya pergi menuju alam Sutian. Dunia maya. Sebuah kapal perang mewah tiba di langit di atas aliansi negara. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Nunu telah kembali, semua orang di alam Sutian keluar untuk menyambutnya. "Kakak Xiao, kamu akhirnya kembali." Wei Jiuxiao dan Zhu Mei dari alam abadi Suhan juga keluar lebih dulu. Saat Xiao Nunu pergi ke alam iblis, Wei Jiuxiao dan Zhu Mei pun menepati janji mereka sebelumnya dan tinggal di alam Sutian demi Xiao Nunu. "Saudara Wei, Nona Zhu Mei," kata Xiao Nunu sambil menangkupkan kedua tangannya. Wei Jiuxiao bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan cara untuk menghadapi alam abadi Biluo?" Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Alam abadi Biluo telah hilang. Negeri peri langit biru tak ada lagi." Xiao Nunu menjawab, "Apa?" Setelah kata-kata ini keluar, Wei Jiuxiao dan Zhu Mei membelalakkan mata mereka. Keduanya lalu saling memandang dan keduanya melihat kengerian di wajah masing-masing. "Negeri peri Biluo sudah hilang. Kakak Xiao, apa maksudnya?" kata Wei Jiuxiao. "Artinya persis seperti yang tertulis. Negeri dongeng Biluo saat ini pada dasarnya hanyalah cangkang kosong. Wen Tianlin sudah mati, dan dalang di baliknya juga sudah mati," kata Xiao Nunu sambil melirik Nan Lian di belakangnya. Jiwa iblis Dewa Iblis Abadi telah dimurnikan oleh Xiao Nunu. Tanpa tumor ganas Dewa Iblis Abadi, negeri dongeng Biluo kini benar-benar hancur. "Siapa takut?" Wei Jiuxiao merasa ragu. "Kakak Xiao, apakah kamu yakin tidak sedang bercanda?" Xiao Nunu menjawab, "Kamu dapat menghubungi alam abadi Suhan dan meminta alam abadi Suhan untuk mengirim orang ke alam abadi Biluo untuk menyelidiki, dan kamu akan tahu apakah apa yang aku katakan itu benar atau salah." Wei Jiuxiao mengangguk. "Baiklah, aku percaya pada saudara Xiao." Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu berkata kepada Taiyu Huang, Xuan Wang, dan yang lainnya di belakang, "Aku masih ada urusan lain, aku akan datang menemui kalian nanti." Semua orang tidak banyak bicara, dan mengangguk setuju. Seketika, Xiao Nunu menoleh ke arah klan Lin dan berkata, "Jika kau ingin pergi ke lokasi baru klan Lin, kau bisa meminta Master Sekte Xuan Wang untuk mengantarmu ke sana." Linmu tersenyum dan berkata, "Kakak ipar, jangan khawatirkan kami. Semua orang di sini adalah kenalan. Mari kita kenali lingkungan sekitar terlebih dahulu." Lin Fan pun berkata, "Benar sekali, saudara Xiao, lanjutkan saja urusanmu."
Lin Mongoose, saudara Xiao, ingatlah, aku, Lin Mongoose, akan selalu melewati api dan air untukmu. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Klan Lin benar-benar tidak perlu khawatir tentang apapun, karena seluruh alam Sutian dipenuhi oleh orang-orang yang dikenal dari alam abadi Jiushu. Tetapi karena semua orang baru saja kembali dari dunia iblis, mereka merasa seperti belum pernah melihat dunia sebelumnya, dan mereka melihat ke sana kemari. Ini layak disebut alam Sutian. Energi spiritualnya sangat kaya. Ya, lihatlah gedung-gedung ini, sungguh spektakuler. Konon luas alam Sutian puluhan kali lebih besar dari negeri dongeng Jiushu. Xuanwang datang ke sisi klan Lin sambil tersenyum dan berkata, alam Sutian saat ini baru saja dimulai. Setelah alam Lique dan alam Yan dibuka beberapa saat lagi, itu akan menjadi lebih besar. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Setelah itu, Xiao Nunu menatap Ning Yao Mosen dan berkata, kamu masih ingat cara kembali ke puncak Dameng Yun, kan? Ning Yao Mosen, dia baru saja menemukan badan aslinya, dia tidak kehilangan ingatannya. Dia tidak pernah melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Xiao Nunu berkata, jika kamu tidak berani kembali, kamu bisa menungguku di sini. Ning Yao Mosen menjawab, tidak perlu, aku tidak akan mati, apa yang perlu ditakutkan. Setelah itu, Ning Yao Mosen berbalik dan pergi. Akhirnya, Xiao Nunu menatap Nan Lian dan berkata, Yaner, ayo pergi. Nan Lian mengangguk tanpa suara. Segera, Xiao Nunu dan Nan Lian terbang menjauh. Setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan Xiao Nunu, Nan Lian datang ke tempat Nan Ruoyu di penjara. Swiss, Guanjing, Leliu dan Yingsu, tiga raja alam Lique, juga segera muncul. Tuan Xiao, Anda kembali, kata Leliu. Xiao Nunu mengangguk dan berkata, tiga senior, mulai hari ini, kalian tidak perlu lagi menjaga di sini. Kalian bisa pergi dan melakukan urusan kalian sendiri. Ketiganya saling berpandangan, lalu menangkupkan tangan mereka. Ya, Tuan Xiao. Kemudian, Xiao Nunu melambaikan tangannya dan langsung menyingkirkan penghalang penyegel di depannya. Di halaman, seorang wanita berpakaian merah sedang duduk di sana. Seperti biasa, dia diam-diam memegang buku, ditemani seekor binatang kecil. Ketika Xiao Nunu datang di hadapan pihak lainnya, Nan Ruoyu tidak meletakkan buku di tangannya, dia terlihat sangat tenang. Apakah semuanya berjalan baik di dunia iblis? Nan Ruoyu bertanya dengan santai sambil membolak-balik buku seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa. Nan Ruoyu melanjutkan, bukankah iblis kematian kembali bersamamu? Xiao Nunu menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, seseorang ingin bertemu denganmu. Hah? Nan Ruoyu meletakkan buku itu dan memandang ke sini dengan bingung. Kemudian, seorang wanita cantik yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya perlahan berjalan keluar dari belakang Xiao Nunu. Ketika dia melihat orang itu datang, Nan Ruoyu tiba-tiba berdiri. Wajahnya mula-mula dipenuhi rasa terkejut, kemudian dipenuhi rasa gembira. Yaner. Nan Ruoyu buru-buru berlari. Dia memegang tangan Nan Lian dengan erat. Yaner, ini benar-benar kamu. Nan Ruoyu sedikit tidak percaya. Menurutnya, Xiao Nunu tidak akan pernah mengizinkan keduanya bertemu. Kakak. Nan Lian memanggil dengan suara gemetar. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Menatap mata Nan Lian yang berkaca-kaca, Nan Ruoyu tak kuasa menahan matanya yang merah. Sambil berlinang air mata, dia berkata, senang sekali melihatmu baik-baik saja. Nan Lian berkata, suamiku telah menceritakan semuanya kepadaku. Aku tahu semua yang terjadi selama bertahun-tahun. Nan Ruoyu tersenyum pahit, lalu dia menatap Xiao Nunu dan dengan tulus merasa bahagia untuk Nan Lian. Yaner, kamu menemukan suami yang baik, tidak seperti kakakmu yang buta dan telah menyakiti semua orang. Nan Ruoyu juga diliputi perasaan campur aduk saat ini. Ada kegembiraan atas reuni para suster dan juga ketidakberdayaan tentang pengalaman masa lalu mereka. Xiao Nunu berkata, itu bukan salahmu. Pelakunya adalah iblis kematian. Nan Ruoyu segera bertanya, di mana iblis kematian? Di mana dia? Xiao Nunu menjawab, dia telah disegel oleh Yaner. Nan Ruoyu tertegun, dan dia menatap Nan Lian dengan heran. Yaner, apakah kau menyegelnya?
Ya, Nan Lian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan serius. Kakak, aku akan membantumu. Nan Ruoyu tersenyum dan berkata, aku tidak khawatir sekarang karena aku bisa melihatmu lagi. Hal-hal lain tidak lagi penting. Nan Ruoyu sangat jelas tentang situasinya sendiri. Dia adalah iblis kematian yang bangkit kembali. Kehidupan dan kematiannya juga terkait dengan dewa iblis kematian. Ketika dewa iblis pertanda kematian lahir, dia juga akan lahir. Jika iblis kematian mati, dia pun akan mati. Tentu saja, yang tidak diketahui Nan Ruoyu adalah bahwa Nan Lian telah mengaktifkan garis keturunan dewa iblis kuno, dan segalanya berbeda sekarang. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin memang tidak ada jalannya. Tapi sekarang, mungkin Nan Lian punya cara untuk menyelamatkan Nan Ruoyu. Dengan kembalinya Nan Lian, Xiao Nunu juga secara resmi mencabut larangan terhadap Nan Ruoyu. Di sisi lain, Dewa Iblis Ning juga tiba di gerbang puncak Damingyun. Dia telah berkeliaran di sini selama lebih dari 1 jam. Sebelumnya dia sangat percaya diri di depan Xiao Nunu, tetapi sekarang dia sedikit ragu. Apa, kamu tidak berani masuk? Pada saat ini, suara yang dikenalnya datang dari belakang. Dewa Iblis Ning menoleh dan melihat Xiao Nunu berdiri di belakangnya pada suatu saat. Mengapa kamu di sini? Dia bertanya. Xiao Nunu menjawab, aku tidak takut kamu akan melarikan diri kembali ke dunia iblis, jadi aku datang menemuimu. Dewa Iblis Ning Yao bertanya dengan dingin. Apakah kamu tidak akan menemani istrimu? Xiao Nunu berkata, Yaner sedang mengobrol dengan kakaknya. Aku bosan, jadi aku pergi dulu. Selagi Xiao Nunu berbicara, dia berjalan menuju bagian dalam Daming Yunfeng. Segera, murid Daming Yunfeng mengetahui kedatangan Xiao Nunu. Tuan Aliansi Xiao, kamu sudah kembali. Salah satu murid melangkah maju dan berkata. Xiao Nunu bertanya, apakah Tuan Huas Huang ada di sini? Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok yang dikenalnya keluar. Mereka adalah Huas Huang, Si Yuanyang, dan Si Liue. Xiao Nunu menatap Huas Huang dan berkata, Guru Puncak Huas Huang, aku telah menyelesaikan tugas yang kau berikan kepadaku. Bersambung.